Tapi pada akhirnya, pisau ajaib yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Qin Yichen akhirnya bubar. Bai Linglong juga membuka matanya. Fluktuasi kekuatan roh yang baru saja bertahan seperti bagian depan tidak bisa menyembunyikannya. Kenapa kamu tidak bergerak? Apa kamu tidak berani? Qin Yichen mencibir. Aku bukan kamu. Ada teman-temanku dalam ras manusia. Oleh karena itu, aku menghormati aturan istana pil manusia. Terlebih lagi, ujiannya adalah ujian yang sesungguhnya. Pada saat itu, lautan kesadaranmu akan hancur, dan wajah Bai Wuji akan sangat baik. Wajah Bai Linglong tenggelam, dan Qin Yichen sudah melepaskan lengan bajunya dan berjalan ke lantai 11 menara. Bai Linglong juga tiba-tiba berdiri, bahkan menyentuh kaki gioknya dengan ringan, berubah menjadi banyak bunga teratai spiritual yang bermekaran. Melalui kontak bulan ini, Qin Yichen menemukan bahwa Bai Linglong tidak hanya sangat acuh tak acuh, tetapi juga sangat sombong. Tentu saja, dalam hal kekuatannya, itu juga bisa disebut kepercayaan diri. Selain itu, dia sangat kompetitif dan ingin menang. Seperti dunia, dia akan berjuang untuk tempat pertama. Ledakan. Keduanya menginjakan kaki di lantai 11 bola-balik. Senting di sini bahkan lebih menakutkan. Dan tiba-tiba muncul di depan mereka. Membangkitkan kecerdasan ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Membuat Dewa Pil tidak berhenti. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam. Di sini, jiwa tubuh mereka menjadi hambatan. Namun, setelah Qin Yichen dan Bai Linglong saling memandang, mereka semua melangkah ke dalam semangat yang bergulir. Dewa Ting turun, menenggelamkan segalanya. Dua sosok duduk bersila di dalamnya. Seperti batu kuno yang memasuki ketenangan, namun tidak bergerak seperti gunung. Setengah bulan lagi berlalu, tubuh Qin Yichen sudah lebih dari 20 inci jauhnya, dan itu sebanding dengan surga ke-8 abadi. Selain itu, ini masih jiwa yang telah ditempa lapis demi lapis. Meskipun tidak sebaik jiwa asli Qin Yichen, itu sama sekali tidak sebanding dengan rekan-rekannya. Kemajuan Bai Linglong juga tidak lambat, hampir setara dengan Qin Yichen, yang membuat Qin Yichen lebih waspada. Tahukah Anda? Takdirnya yang abadi diwarisi oleh Kaisar Haoshi. Untuk menjadi kaisar surga dengan cara membudidayakan para dewa, orang dapat membayangkan betapa tirani dewa abadi yang sebenarnya. Namun, Bai Linglong mampu mengikutinya. Murid dan cucu Heiju benar-benar luar biasa. Pada saat ini, Bai Linglong benar-benar bangun perlahan. Senting berubah menjadi sedikit cemerlang di sisinya, dan mereka semua mengalir ke tubuhnya, terlihat cantik dan cantik. Namun, Bai Linglong bangun sepertinya tidak meminta leluhur hitam. Dia bahkan menganggap kata-kata Qin Yichen sebagai udara. Perbaikan di sini masih terlalu lambat, dan jiwa tubuh ini menjadi beban. Dengan 1,5 bulan tersisa, aku pasti akan bisa menjadi dewa. Dan pada saat itu, jika kamu belum menjadi dewa, yang terbaik adalah sama seperti saat kamu berada di klan Queen Yu, dan berhenti muncul dalam persepsiku. Qin Yichen juga tersenyum dan bangkit. Menurutmu, jika ketujuh kelompok itu tidak semuanya ditargetkan padaku, siapa yang akan bersembunyi? Wajah Bai Linglong dingin. Meskipun dia tidak peduli, dia sama pintar. Seolah-olah dia sudah lama tahu bahwa dalam pertempuran klan Queen Yu, Qin Yichen khawatir pengkhianat Bai Guanxing akan terluka, jadi mereka menghindari pengepungan. Namun, bahkan jika klan Queen Yu terjebak dan menjadi sasaran klan Bais dari 7 partai, Qin Yichen tidak dirugikan oleh mereka semua, dan bahkan membalikkan Jin Wu Hao Huang dan Xie Feiling. Tidak hanya itu, Qin Yichen menghancurkan 2 jiwa iblis dari sampah klan Bais. Saat itu, Bai Guanxing sangat bersemangat. Karena mereka akhirnya bisa menebas para pengkhianat dan membersihkan sampah dari klan Bais. 1,5 bulan, Bai Linglong bisa menerobos Dewa Pil. Dan dengan kesombongannya, dia harus meremehkan jiwa biasa ini. Dia bilang dia sudah menjadi dewa. Apakah menurut dia yang disebut menjadi dewa? Qin Yichen menghitung waktu dan memperkirakan bahwa Putri Wenxing dan yang lainnya juga telah menyalin buku-buku kuno itu. Tiba-tiba, 2 orang dengan niat membunuh yang kuat keluar dari menara pemurnian sebelum dan sesudahnya. Namun, begitu dia keluar, Qin Yichen merasakan selusin niat membunuh yang dingin dan tak tertandingi, menyerangnya dari segala arah. Niat membunuh ini semuanya diubah oleh kekuatan spiritual, dan mereka bersembunyi di sekitar, seolah-olah mereka direncanakan, dan saat mereka menyerang, mereka menjadi semakin bergelombang, seperti menghancurkan segalanya, menghancurkan segalanya. Pisau pencuri, kamu benar-benar membuat kami menunggu. Qin Yichen melihat ke belakang tiba-tiba, dia cukup akrab dengan lebih dari 10 sosok ini. Sampah yang dibudidayakan oleh klan Xiawang dan Taman Iblis kuno, ingin menghancurkan jiwaku dan datang dan mati bersamaku. Qin Yichen menebak dengan benar. Monster besar ini dan klan Bais yang dibudidayakan oleh klan Xiawang tidak tahu alkimia, dan mereka tidak bisa berpartisipasi dalam percobaan ini. Jika demikian, cukup seret Qin Yichen ke pemakaman bersama. Pisau pencuri, tidak bisakah kamu membuat alkimia? Aku membuatmu tidak bisa melakukannya lagi. Niat membunuh sekelompok orang kuat sedang melonjak, dan cahaya jiwa bertiup bersinar ke segala arah. Bagaimanapun,
Ini bukan tubuh mereka. Bahkan jika dihancurkan, Xie Feiling berdiri tidak jauh, menatap dingin. Seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi pengekangan dan kebanggaan teduh yang muncul di matanya tidak bersembunyi. Thief Knife, bagaimana dengan keterampilan alkimia Anda? Siapa yang memberitahu Anda bahwa ujian roda surga harus mengikuti aturan untuk menang? Bagaimana dengan alkimia? Bagaimana dengan pencapaian spiritual tirani? Di depan jiwa yang menghancurkan diri sendiri, alam setiap orang tidak buruk, dan tidak ada yang bisa memikirkan cara biadab ini untuk membakar batu giok. Terlebih lagi, Qin Yichan hanyalah satu orang. Tidak peduli seberapa kuat pencapaian spiritualnya, dia masih bisa menahan lebih dari selusin roh primordial yang mirip dengan alamnya. Tanda seru. Kecemerlangan yang dibangkitkan oleh lebih dari 10 Dao Yuansen telah menelan Qin Yichan, dan riak tak berujung membuat menara Dewa Pemurnian bergetar terus-menerus. Kekuatan antara langit dan bumi bergulir, dan kekuatan spiritual vertikal dan horizontal. Jin Wu Hao Huang juga berdiri di sebelah Xie Feiling, dan bawahannya juga dikirim olehnya. Keduanya bekerja sama, tetapi semua bawahan kecuali mereka dikirim, yang membuat mereka sangat percaya diri. Pisau pencuri, bukankah kamu marah pada saat-saat biasa? Bukankah kamu hanya menggunakan pisau untuk melawan orang dengan keras di setiap kesempatan? Kali ini, kamu berusaha keras lagi. Ketika Xie Feiling minum dengan dingin, dia juga pasti memperhatikan sosok Bai Linglong, dan murid ajaib itu terkejut. Bai Linglong juga ada di sini? Apakah kamu ingin menyelesaikannya dengan dia? Omong kosong. Ekspresi Jin Wu Hao Huang juga cemberut seperti tinta. Lupa bagaimana dia memburu kita di klan Queen Yu. Itu terungkap dan digelapkan dengan pisau pencuri. Kali ini, bahkan jiwanya hancur. Lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik segera menerima pesanan mereka, dan mereka tidak peduli dengan roh primordial. Kekuatan penghancur diri menutupi langit dan matahari, menyebabkan awan di langit hancur, dan Bai Linglong diselimuti di dalamnya. Ledakan. Kekuatan spiritual ada di segala arah. Namun, Qin Yichan, yang berdiri dengan bangga di antara mereka, memiliki rambut panjang dan lengan baju yang ganas, matanya bangga, dan ada semangat yang lebih melonjak. Bakar semua giok dan batu. Apakah kamu layak untuk membakar giok dan batu bersamaku? Ini hampir sama untuk mengatakan bahwa anjing itu melompat tembok dengan terburu-buru. Lagi pula, kamu tidak memiliki keahlian lain selain itu. Ledakan. Detik berikutnya, kekuatan spiritual Qin Yichan melonjak, berubah menjadi lonceng ilahi untuk menutupi dirinya sendiri. Tetapi pada saat yang sama, dia mengeluarkan bilah spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan garis jam ilahi terus memadat, menjadi pusaran misteri, sepenuhnya menunjukkan kekuatan spiritualnya yang luar biasa.